Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah pagi hari ini jamaah, saya sudah bersama guru-guru kita yang sangat kita cintai. Masya Allah. Kita akan belajar pagi hari ini jamaah, kita akan belajar mengenai rezeki. Karena bicara mengenai rezeki itu merupakan rahasia ilahi ya jamaah ya. Kita nggak pernah tahu tuh takdir rezeki kita akan seperti apa. Tapi kita harus berikhtiar sungguh-sungguh. Tapi lagi nih, tapi ada 8 cara nih agar rezeki itu lancar banget. Penasaran nggak? Pasti penasaran. Kita bahas pagi hari ini aja yuk. Temanya adalah 8M. Rahasia percepatan rezeki. Masya Allah. Apa aja tuh? Wah, semua pasti pada ngumpul semua nih. 8M rahasia percepatan rezeki. 8M, oke. Untuk yang pertama aku mau kasih lihat tayangan dulu nih sama jamaah yang ada di rumah nih. Rezeki harus dijemput atau datang sendiri? Kita lihat tayangannya yuk, silakan. Ini Kim, gue lagi nunggu rezeki dari Allah. Enak kali makan ayam mah. Usaha Pep, mana ada rezeki langsung ayam datang-datang di depan lu. Harus usaha, keluar. Nih kayak gue contohnya, ke rumah lu usaha juga dari makanan. Kim, semua orang mah punya rezeki masing-masing. Jangan orang, semut yang kecil aja itu udah punya rezeki. Allah udah ngasih. Iya Pep, rezeki mah harus dijemput, diusahain. Nggak mesti Kim. Lu mah Pep kalau kasih tahu tambang orangnya. Daripada debat terus, kita belajar aja pagi hari ini jamaah. Kalau aku sih penasaran banget karena aku pengen banget nih rezeki yang datang cepet banget. Kalau gitu aku mau nanya untuk yang pertama sama Ustadz Blangkon Loreng. 8 rahasia untuk percepat rezeki. Yang pertama apa Ustadz Blangkon Loreng? Silakan. Oke. Terima kasih Mas Oni. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Ngapunten, mohon izin guru-guru kami, Ustadz Maulana, Ustadz Sam, Bang Soni dan guru-guru yang ada di luar sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama alaina wa hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-mujtaba wal muqtafa. Amma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa bersua kembali di Islam itu indah membahas satu nikmat yang luar biasa agar kita mendapatkan dan menarik rahasia rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 8M. Bisa-bisa 8 miliar ini. Oh, amin. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Enjing-enjing pagi-pagi kita membahas cara rahasia Allah melimpahkan rizki kepada kita dengan cara kita melakukan hal-hal agar apa? Agar rizki yang Allah berikan kepada kita diturunkan kepada kita. Apa M yang pertama? Yaitu meminta. Meminta apa jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Meminta doa, memohon dan meminta doa kepada orang-orang yang soleh, kepada ibu kita, kepada pasangan hidup kita. Kalau suami yang meminta ridhonya, meminta doanya kepada istri. Kalau istri meminta ridho dan meminta doanya kepada suaminya. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang rizki menika Allah sampun bagi, Allah sudah membagi sebagaimana Allah membagi akhlak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi rizki itu sama dengan membagi akhlak. Olehnya itu ada orang yang akhlaknya bagus, ada orang yang rezekinya bagus, ada orang yang akhlaknya kurang bagus, ada orang yang rezekinya kurang bagus. Nah, di pagi hari ini M yang pertama kita bahas adalah meminta. Meminta apa? Meminta doa kepada ibu.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya insya Allah gadai pengalaman-pengalaman tertentu. Masing-masing punya pengalaman. Ketika kita ada sebuah permasalahan, ada sebuah cita-cita, monggo kita lan panjenengan sami njaluk donga dumateng tiang sepah, khususnya ibu. Artinya, Apa artinya? artinya Mari apa? kita meminta, meminta, monggo kita nyuwun, mari kita minta kepada orang tua kita. Meminta apa? Meminta ridhonya, meminta doanya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaaken wonten tigang perkawis, ada 3 hal. Salatsu da'watin mustajabatun, ada 3 doanya orang yang mustajab. La syakka fihinna, yang tidak diragukan pasti diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita bahas ini adalah al-waladi ilal walid, yaitu orang tua mendoakan anak-anaknya. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung kita streng saja. Contoh pribadi. Ketika ada dulu, ngapunten ini, bukan ujub, bukan sombong, tapi tahaddutsu bin ni'mah. Ketika waktu itu saya mendaftar untuk menjadi TNI, menjadi perwira. Saya memohon doa orang tua saya, bahkan ada sebuah seperti ritual. Ya seperti ritual, tapi bukan ritual. Apa itu? Meminta doa kepada ibu, saya sujud sungkem terhadap ibu saya. Ketika berangkat dari rumah, itu di antara pintu, saya dilangkahi ibu saya, Ustadz. Contohnya begini. Ngapunten. Gimana? Ya. Ah. Ini seumurnya. Saya jadi Pak Ustadz. Jangan nih. Apa? Jangan nih. Gimana ceritanya? Jadi begini. Ya. Saya begini. Iya. Terus? Oh, baru ibu Langsung ibu melangkah. melangkah ke atasnya. Iya. Oh, berarti merendahkan diri di hadapan Iya. orang tua. Dan seakan-akan kalau dalam bahasa Jawa itu awakmu tak lahir no mane, nak. Oh, jadi gitu. Kamu saya lahirkan kembali, nak, untuk menjadi orang yang luhur. Kalau orang India kan biasa pegang tangan kaki ibunya ya, orang tuanya. Mulai dari situ, Ustaz. Oh, dari situ dulu. Di situ dulu. Kita sungkong sujud kepada orang Oh. tua, kita basuh. Kemudian ketika mau keluar, orang tua ini ibarat saya, ibarat. Ya, ini ibarat ya. Yang tadi sujud. Ya. Yang tadi sujud. Terus dilangkain. Ibu saya yang melangkai gini. Oh, nih yang di rumah bisa juga tuh supaya anak-anak nggak sombong ya. Ya. Ngomong, karena ada beberapa adat istiadat dari Ya, daerah tertentu itu yang seperti itu, bukan ya. itu bukan syirik, enggak. Bukan. Tetapi kita merasa betul-betul dilahirkan ibu kembali. Oh. Dan kita mendapatkan satu keridhaan dari ibu. Sama sahabat yang menggendong ibunya ya. Ya. Pergi ke Mekah. Betul, Itu tawaf. mencuri ridha Allah dengan cara Ridho. itu. Masya Makanya kata Allah. ridallah fi ridal walidain. Betul. Itu Silakan salah duduk, satunya. Ustaz. Masya Oke, Allah. itu. Terima kasih Ustaz Blangkon Siap. Loreng untuk penjelasannya. Karena memang daerah tertentu, beberapa daerah punya adat istiadatnya masing-masing dan punya caranya masing-masing, tradisinya ya Ustaz Ya, Blangkon Loreng betul. ya. Dan baik untuk yang pertama 8M-nya nih jamaah adalah meminta ya. Meminta doa dari ibu, dari orang soleh dan Betul. juga dari pasangan. Masya Allah. Betul, betul. Terima kasih Ustaz Blangkon Siap. Loreng untuk yang pertama. Jamaah yuk siap-siap yuk bangun melek yuk biar rezeki kita insya Allah cepat sampainya nih. Yang kedua apa? Kita tanya sama Ustaz Syam. Kira-kira yang kedua M-nya itu apa ini Ustaz Syam? Oh baik, tabik guruku Ustaz Maulana, Ustaz Blangkon, Masya Allah, Mas Siap. Soni, serta para alim ulama dibelakang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asbahna wa asbahal mulku lillahi Rabbil Alamin, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Jikalau M yang pertama tadi ada meminta. Meminta ridhonya ibu, meminta ridhonya pasangan, minta doa dari orang soleh, ada meminta. Maka M yang kedua yang dimaksud oleh tim kreatif kita insya Allah yang mudah-mudahan berguna untuk kita semua, bermanfaat untuk kita semua, yakni memperbanyak. Oh, apa yang diperbanyak? Yang pertama, memperbanyak syukur kita. Memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika dalam sholat, maka yang pertama diucapkan itu adalah Allahu Akbar. Walaupun ada perbedaan pendapat, maka bentuk syukur kita kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan langsung, ya Allah, aku enggak punya apa-apa, Engkau maha sempurna, aku sering salah ya Allah, namun aku bersyukur kepadamu ya Allah. Seakan-akan kita kok ngucapin alhamdulillah, emang kita udah dapat apa hari itu?
Tuh, orang sholat subuh misalnya, orang bangun dari tidur langsung alhamdulillahilladzi ahyana, baru bangun loh, emang udah dapat apa pada hari itu? Nah. Ya, tapi memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena janji Allah dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7, ba'da an aqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maka setiap yang kita lakukan mestinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah ayat tentang selamatnya Nabi Musa alaihissalam bersama dengan umatnya dari kejaran Firaun. Mestinya pada ayat ini mereka yang namanya bersedih karena kehilangan anak, kehilangan tempat tinggal, karena mereka lari dari kampungnya, dikejar sama Firaun. Di antara mereka ada yang kehilangan pasangan segala macam. Namun apa kata Nabi Musa alaihissalam? La in syakartum la azidannakum. Tuhanmu telah mewahyukan kepada kalian supaya kalian bersyukur. Karena kalau kalian bersyukur pasti aku tambahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memperbanyak syukur. Yang kedua, tidak cukup dengan bersyukur, maka kita menambah, yakni memperbanyak tawakal ala Allah. Tawakal itu bukan seperti tadi di video, ya udah duduk aja ayam datang. Ya. Ya udah duduk aja makanan datang. Memang ada cara seperti itu. Namun ternyata kata Nabi SAW, seandainya di antara umatku mereka bertawakal seperti tawakalnya burung. Seekor burung. Yang mana tuh seekor burung? Mereka keluar daripada sarangnya di waktu pagi dalam keadaan lapar, dan mereka pulang di waktu sore dalam keadaan kenyang, sekaligus bawakan makanan untuk anak-anaknya dalam sarang. Berarti keluar rumah dong. Ya. Berarti keluar sarang dong. Bukan berarti burung itu tinggal di sarangnya lalu kenyang sendiri. Enggak. Kata Nabi, bertawakal seperti seekor burung, dia keluar daripada sarangnya. Berarti kita keluar rumah mencari daripada rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar rumah kapan orang tawakal kira-kira Mas Sony? Doa keluar rumah apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Berarti saya bertawakal tapi saya keluar rumah gitu. Bukan berarti tinggal diam di dalam rumah kita. Kemudian apa lagi? Memperbanyak syukur, memperbanyak tawakal, kemudian memperbanyak istighfar. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Istighfar kepada Allah, Allah akan ampuni. Setelah diampuni, Allah akan cinta. Ketika Allah sudah mencintai kita, maka subhanallah, yumdidakum bi amwal. Allah memperbanyak hartanya. Wa banin, Allah memperbanyak keturunannya. Mas subhanallah, waktu belum menikah, Mas Sony. Ya. Maka guru-guru kami mengajarkan, setelah saya sampaikan ayat ini, Allah perbanyak harta, Allah perbanyak anak-anak. Maka kata guru-guru kami, Ustadz perbanyak istighfar. Kok bisa gitu Kiai? Karena anak-anak aja dikasih, apalagi pasangan. Masya Allah. Gitu, istighfar. Jadi buat teman-teman milenial Ya. yang ada di rumah ini yang masih single misalnya, masih jomblo, maka perbanyak istighfar. Karena bentuk rezeki juga adalah jodoh. Jodoh. Perbanyak istighfar. Dan yang terakhir adalah memperbanyak sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu M yang kedua tuh, Itu memperbanyak. Memperbanyak. Berarti Iya. sebelum memperbanyak rezekinya, memperbanyak bersyukurnya dulu ya. Iya Ustaz Syam, dong. ya. Masya Allah, habis bersyukur. Tadi apa Ustaz Syam? Tawakal, kemudian istighfar, terus baru sholawat. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam Sama-sama, untuk Mas penjelasannya. Kita lanjutkan lagi yuk jamaah yang ada di rumah. Nah aku punya tayangan lagi nih. Ambil nggak ya? Ambil nggak tuh? Lihat Apanya? tayangannya yuk. Silakan. Uang. Wah, rezeki. Sini Ra, coba lihat. Asik. Wah, 20.000 nih. Yeay. Tunggu. Jajan. Nyam, Ntar dulu. Hah? Siapa tahu uang ini ada yang punya. Ada yang punya. Kalau ditaruh sini, berarti yang punya udah nggak mau kali Kak. Kayaknya dibuang. Ngarang. Mana ada orang buang uang sih, Ra. Mungkin orang itu nggak tahu kalau uangnya jatuh. Kita tunggu sampai ada yang nyariin. Ya udah deh, kita tunggu. Wah aku kalau nemu uang sih
Gemes sih. Diambil apa dikembalikan. Bingung ya. Oke, nanti kita bahas jamaah yang ada di rumah. Tapi jamaah pasti penasaran banget untuk yang ketiga nih apa M-nya. Ayo Ustadz Maulana, 3 Iya. M-nya apa nih yang ketiga M nih? yang ketiga. M yang ketiganya Nah, nih. kalau 3M itu pakai masker, mencuci tangan, menjaga Nah. jarak. M yang ketiga kalau gitu. M yang ketiga. Silakan Ustadz Terima Maulana. kasih banyak Mas Sony, izin. Siap. Ustaz Blanko Loreng, Ustaz Sam. Siap, Ustaz Bima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita 21 Syawal hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. 9 hari lagi kita menuju Zulqaidah. Berarti tinggal 49 hari menuju Idul Adha. Maka kalau berbicara tentang rezeki, memperlancar rezeki, berarti kita harus menelaah bahwa insya Allah Allah akan mudahkan rezeki itu datang jikalau kita melakukan yang 8M ini. M yang pertama meminta, M yang kedua memperbanyak, dan M yang ketiga memberi. Apa yang mau diberi? Memberi sedekah, memberi waktu untuk Allah, memberi tenaga dan pikiran untuk agama Allah. Dalam hal ini sedekah, pemberian sedekah ibarat memberi pinjaman kepada Allah. Jadi orang yang membangun masjid, membangun sekolah, bersedekah kepada anak yatim, sebenarnya memberi pinjaman kepada Allah. Jikalau kita memberi pinjaman kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayarnya kepada lebih banyak. Wa ma anfaqtum min syai'in fa yuhlifuhu. Allah akan beri kamu lebih banyak, lebih dari apa yang kau keluarkan. Sehingga tidak ada ruginya orang yang melakukan sedekah. Tidak ada orang miskin karena sedekah. Dan tidak ada orang yang rugi karena mengurus agama Allah. Siapa yang mengurus agamaku kata Allah akan kuurus duniamu. Jadi jangan pernah khawatir tentang orang-orang yang meluangkan waktunya, pikirannya untuk agama Allah. Yakin engkau dijamin oleh Allah. Engkau memberi utang Allah. Sehingga nanti dipanggil. Nih yang pernah memberi makan saya kata Allah. Yang pernah memberi pakaian bagi saya. Maka manusia berkata di hari kemudian. Kapan Allah lapar? Kapan Allah butuh pakaian? Karena kata Allah ketika hambaku butuh makanan. Ketika hambaku butuh pakaian. Engkau memberinya. Dan ketika agama Allah kita bantu lewat apa? Lewat bersedekah, membangun masjid dan membangun rumah Allah. Allah akan bangunkan rumah yang lebih dari itu. Di hari kemudian tepatnya di sorga. Sedangkan kalau kita bersedekah ada nih jalan untuk melapangkan rezeki kita. Memudahkan rezeki kita ketika bersedekah. Makanya jangan pelit untuk bersedekah. Sekali lagi jangan pelit untuk bersedekah. Contoh kecil orang mengeluarkan budget untuk promo. Itu bentuk sedekah. Oh, itu bentuk sedekah ya? Itu bentuk sedekah. Bagaimana dia bisa berbagi. Mungkin orang berkata mana bagusnya. Ternyata banyak yang lihat, banyak yang share, banyak yang nonton, banyak yang suka. Dan apa yang terjadi? Sehingga alhamdulillah banyak yang datang. Itu contoh. Jadi ketika kita bersedekah bahkan rezeki kita akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Karena satu yang kau sedekahkan melahirkan 7. Dan setiap 7 bulir itu melahirkan 100. Jadi ada 7, sedekah bagaikan menanam, kemudian 7 tangkai, dalam setiap tangkai melahirkan 100 bulir. Berarti berapa? 1 jadi 700. Sedekah itu mendekatkan kita kepada surga, menjauhkan kita dari neraka, mendekatkan kita kepada Allah, dan mendekatkan kita kepada sesama manusia. Bahkan sedekah itu, sesungguhnya orang yang bersedekah itu kembali kepada dia. Karena kenapa? Kembali pada dia. Rezekinya berlipat, kesehatannya diberi, dan terhindar dari bencana. Karena sedekah itu tasadaqu fa inna sadaqakum bikakum minan nar. Sedekah itu pencegah dari segala macam kesulitan. Baik di dunia maupun di akhirat. Dan insya Allah yakin orang yang bersedekah senantiasa didoakan para malaikat. Amin. Jadi Ya bagaimana Rabbal tidak lancar Alamin. rezekinya.
Ternyata sedekah bukan cuma rezeki doang, tapi manfaatnya banyak juga yang tadi Ustadz Banyak Maulana manfaatnya sebutkan, sedekah ya. itu, apalagi bersedekah di jalan Allah. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana. Iya. Tuh jamaah udah ada 3 kan, tadi udah meminta, memperbanyak, memberi. Mungkin jamaah bisa nyatat juga nih semuanya dicatat, terus di-share juga tuh di media sosialnya tuh. Insya Allah bisa menjadi sedekah juga, ya nggak sih Ustadz Syam? Jatuhnya sedekah juga ya kalau gitu ya? Semuanya, Semuanya. kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu namanya sedekah. Tuh bisa dimulai dari situ tuh jamaah dicatat terus di-share di media sosialnya, ada yang baca, banyak yang berbuat baik juga nanti, Masya Allah. Ustadz Syam, Siap. yang keempat apa Ustadz Syam? Yang keempat tetap M lagi. Karena baru 3 M. Baru 3 Yang keempat Tapi ini apa nih juga banyak yang ternyata walaupun mudah, tapi ya mudah-mudah susah itulah. Mudah-mudahan susah. Ada juga yang tidak bisa melakukannya. Wow, ini mudah tapi banyak juga yang tidak bisa melakukannya. Mungkin. Apa tuh? Ada deh. Habis ini ya? Habis itu. Tuh jamaah, apa nih kira-kira mudah tapi nggak semua orang bisa melakukannya. Iya. Setelah ini akan dibahas sama Ustadz Syam. Nggak lama kok, makanya tetap di Islam itu indah ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.